Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu barra risalah wa adda amanah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atal yaqin amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita rahmat iman, rahmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh berjamaah. Dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan kajian subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala terangkan, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab manusia, maka tidak akan disisakan satu makhluk pun di atas permukaan bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala undur, Allah Subhanahu wa taala akhirkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Kalau waktu itu datang, fa innallaha kana bi ibadihi basira, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya Maha melihat. Artinya Bapak Ibu, kita yang masih diberikan umur pada hari ini, pagi ini, artinya adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita. Artinya kita selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita yang sudah 1 bulan kita latih, kita tarbiyah, yaitu bulan Ramadan. Sekarang sudah datang bulan Syawal, maka alim ulama kita sudah mencontohkannya, yaitu 6 bulan pertama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan 1 bulan tersebut itu diterima di sisi Allah seluruh amal ibadah kita. Kemudian nanti 6 bulan berikutnya berdoa lagi agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Salawat dan salam kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini kita akan coba lihat satu ayat di dalam surah Ibrahim surat 14 ayat 36. Di sini ayat 37. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, inni sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati. Aku meninggalkan anak keturunanku. Biwadin ghairi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada kehidupannya. Inda baitikal muharram, di samping rumah ibadahmu, di samping Makkah, samping Baitullah. Rabbana liyuqimus shalah, Tuhanku agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nas, maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Tahwi ilaihim warzuqhum
minat tamarat la'allahum yashkurun. Beri rezeki mereka dari buah-buahan agar mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bercerita mengenai salah seorang nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau digelari oleh para alim ulama yaitu dengan Abu Tauhid. Abu Tauhid artinya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam, kata alim ulama kita itu tidak ada kemusyrikan di atas permukaan bumi ini. Belum ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Nuh, maka ada banjir bandang. Itu sebagian manusia setelah itu mengambil patung-patung, membuat patung-patung yang berbentuk anak Nabi Nuh alaihissalam dan itu disembah sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah negara namanya Babilonia. Babilonia itu bapak ibu terletak antara Irak dengan Iran. Kalau dulu disebut dengan Persia, termasuk negara adik kuasa. Kalau sekarang mungkin Rusia atau Amerika ya. Dulu itu Persia dengan Romawi, negara adik kuasa zaman itu, negara paling terkuat. Asyiklah Nabi Ibrahim dilahirkan. Beliau berdakwah di sana karena kaumnya, masyarakat di sana banyak menyembah patung. Termasuk yang menyembah patung itu adalah bapak kandung beliau sendiri. Wa isqala Ibrahim li abihi Azar wa tattakhidhu asnaman alihah. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, nama bapaknya Azar, apakah engkau menjadikan patung-patung sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Artinya bapak beliau menyembah patung. Di dalam sebagian kitab dikatakan bahwa bapak Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah seorang pembuat patung, pengrajin patung. Itu yang buat untuk disembah oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim di sana berdakwah, dan ketika itu ada seorang raja yang sangat diktator namanya Namrud. Karena faktor kekuasaan tersebut, Nabi Ibrahim pun disiksa dengan begitu macam bentuk siksaan. Beliau tidak kuat, maka beliau pindah ke Palestina. Jika beliau pindah ke Palestina itu cuma 3 orang yang beriman Bapak Ibu. Yang pertama istri beliau Sarah, yang kedua adalah keponakan beliau Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dengan Sarah, dan Nabi Lut pindah ke Yordan. Di situ ada sebuah negara namanya Sodom. Di situ Nabi Lut juga berdakwah. Yang nanti kisahnya Nabi Lut negara itu bolak-balik dari Allah Subhanahu wa taala karena keingkaran kaumnya yang mencintai sesama jenis. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam berdakwah itu sampai umur 80 tahun itu beliau tidak mendapatkan keturunan. Beliau tidak mendapatkan keturunan, akhirnya beliau pindah mencari solusi yaitu untuk hijrah ke Mesir. Ketika beliau ke Mesir, di sana beliau dicengkal oleh salah seorang raja Mesir, yaitu raja yang ditampar juga, yang kalau ada orang lewat kalau membawa wanita cantik maka akan dirampas wanita tersebut. Termasuk istri Nabi Ibrahim adalah wanita yang cantik. Beliau cari solusinya para masyarakat bisa lewat kalau wanita itu adalah saudari dari laki-laki yang membawanya, artinya saudara kandungnya. Maka kata Nabi Ibrahim bilang ke raja, oh ini bukan istriku, ini saudariku. Ya kalau dalam sejarah Nabi Ibrahim itu bohong cuma 3 kali ya Pak. Beliau bohong 3 kali. Yang pertama di sana ketika bertemu dengan Raja Mesir karena melindungi muruah atau martabat istri beliau. Dan yang kedua ketika beliau nanti menghancurkan patung-patung yang ada di Babylon. Ketika ditanya oleh raja, siapa yang menghancurkan patung wahai Ibrahim? Maka kata beliau, patung yang paling besar. Karena beliau sisakan sebuah patung yang paling besar, sisanya beliau hancurkan dengan kapak.
Sisanya beliau hancurkan dengan kapak beliau. Kemudian kapak tersebut beliau gantung di leher patung yang paling besar. Ketika kaumnya bertanya, siapa yang menghancurkan patung wahai Ibrahim? Maka kata Nabi Ibrahim, tuh yang paling besar yang menghancurkan anak-anaknya, dia murka, dia marah kepada anak-anaknya, dia hancurkan. Apa kata raja? Kamu tidak gila wahai Ibrahim. Mana mungkin patung bisa bergerak? Mana mungkin patung bisa menghancurkan yang lain itu? Kata Nabi Ibrahim, kalau seperti itu, kalian juga gila. Kenapa disembah benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Apa disembah? Maka kata raja, oh ini Ibrahim mencari masalah, maka beliau lemparkan dalam api yang sangat besar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika raja tadi ingin juga mengambil istri Nabi Ibrahim, maka dengan qadar Allah, dengan izinnya Allah, ketika dia melihat wajah istri Nabi Ibrahim itu dia langsung terhipnotis, artinya dia kaku badannya. Jadi kata raja tersebut, oh ini wanita bukan sembarang wanita, ini ahli sihir. Akhirnya diberi hadiah, yaitu seorang budak namanya Hajar. Nah, ini nanti dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Palestina bersama istri beliau. Sampai di Palestina juga belum mendapatkan keturunan. Akhirnya istri beliau mengizinkan Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar, yaitu budak yang dibeli oleh Raja Mesir. Qadarullah hamil melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Ismail adalah artinya Ismail mendengar, il itu ilah. Artinya Allah sudah mendengar doanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim sudah mulai mencintai Hajar, cintanya lebih condong kepada istri keduanya, maka Sarah pun mulai cemburu. Mulai ada rasa cemburu karena sudah tua, masih juga belum memiliki keturunan. Sedangkan istri muda Nabi Ibrahim sudah mendapatkan keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk memindahkan Hajar ke Makkah, yaitu tempat yang mana nanti Ismail besar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini cerita mengenai bagaimana Nabi Ibrahim menitipkan anak beliau dan istri beliau di Makkah. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayatnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, aku meninggalkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, di samping rumahmu Baitul Haram, yaitu Masjidil Haram. Kalau kita lihat Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Di sana Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak beliau. Karena ini mungkin karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau ingin menitipkan di sebuah tempat yang subur, ada sungai-sungai yang mengalir, itu bisa. Karena waktu itu manusia belum banyak seperti saat ini. Masih banyak lahan-lahan yang perlu dikelola oleh manusia. Mulai dari Palestina, beliau hijrah ke Makkah. Menurut sejarah itu sampai 1 bulan perjalanan. Kalau Nabi Ibrahim yang menitipkan di sebuah tempat yang aman, tentunya dicari lahan yang subur, dikelola, mungkin bisa. Akan tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ketika beliau menitipkan anak keturunan beliau dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan aman. Maka kita lihat di sini menggunakan kata askantu. Aku menitipkan dengan menggunakan kata askantu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya muradif, sinonim. Kalau meninggalkan ada juga nama kata taraka. Taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah. Aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Meninggalkan juga atau wada'tu tentunya. Meninggalkan juga maknanya. Akan tetapi Nabi Ibrahim menggunakan kata askana atau sakana. Kalau kita dengar kata sakananya, Bapak-bapak Ibu sering kita dengar ketika ada walimahan. Semoga kamu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sakinah itu artinya tenang. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak
tidak ada kehidupan di sana dengan tujuan agar menjadi tenang. Kan tidak masuk akal Bapak Ibu. Kalau kita lihat mungkin akan aman ketika ditinggalkan di lahan yang subur, di samping pasar, ada kegiatannya. Tapi di sini tidak. Nabi Ibrahim akan merasa tenang ketika anak keturunan beliau tinggalkan di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala itu memang jiwa kita merasa tenang, merasa tenang. Kalau kita ada musibah atau masalah, maka ketika kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, zikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka kata Rasulullah, "Majid ma'aqawun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Apa kata Rasulullah? Tidaklah satu kaum yang jikalau mereka berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka saling membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan saling mempelajarinya, maka akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan kepada Allah Subhanahu, ketenangan di dalam hati mereka. Maka ini solusi Bapak Ibu. Kalau ada musibah atau masalah, maka kita harus mendekatkan diri kepada rumah Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah sunnah sehingga hati akan menjadi tenang. Jangan sebaliknya. Ketika mendapat musibah kita malah lari ke tempat yang jauh daripada ibadah. Lari ke warung, main domino, main kartu. Ya ini akan menjauhkan kita daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat terbaik atau salat yang paling baik yaitu salat yang didirikan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, salatul jamaah khairun min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Salat jamaah itu akan lebih baik tingkatannya daripada salat sendiri, itu 27 kebaikan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan salat di rumah itu lebih afdal, Ustaz, itu salah. Kenapa? Karena salat di masjid itu ada imamnya, ada yang memandu kita. Kalau salat di rumah kita yang memandu sendiri. Kadang-kadang ayat yang dibaca itu saja sudah 60 tahun, ya ayatnya triple. Kalau ada wal asri, itulah ayat yang kita baca terus. Tapi kalau kita salat di masjid, ada imamnya bervariasi. Ada yang suka panjang-panjang, ada yang suka pendek ya pendek, bervariasi bacaannya. Jarang-jarang Bapak kalau kita salat di rumah baca surat Yusuf, jarang-jarang siapa yang baca Ustaz. Tapi kalau salat di masjid, hampir sekali ada yang baca surat Yusuf, ada yang baca surah Sajadah, surah Al-Insan. Itu kita rasakan kalau kita salat di masjid. Dan kita memiliki imam, dan itu pahala imam didapatkan oleh makmumnya. Kalau imamnya dapat 90, seluruh makmum itu dapat nilai 90. Tapi kalau di rumah, ya itulah pahala kita. Cuma satu. Tapi kalau sholat di masjid 27 dilipat gandakan. Tambah lagi dengan kalau bacaan imamnya bagus, maka akan lebih ditambah lagi nilainya. Apalagi kalau kita ditambah dengan kekhusyukan di dalam sholat tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan sholat di rumah lebih afdal, lebih cepat, ya cepatnya iya. Karena ayat yang dibaca pendek. Tapi kalau di masjid, kekhusyukannya. Kadang-kadang sholat di rumah Pak udah 3 rakaat masih terasa, udah terasa 4 rakaat, bimbang, 4 rakaat tadi kok. Akhirnya buat aja yang paling sedikit. Nah, sholat asar kan 4 rakaat jadinya. Tapi kalau di masjid, kalau salah imam ada yang lebur, banyak yang mengingatkan. Subhanallah, salah ada yang mengingatkan. Kalau di rumah siapa yang mengingatkan gitu? Salah sendirinya. Maka untuk nilai ibadah salat itu di masjid lebih afdal. Maka kata Nabi Ibrahim, liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Kalau mereka sudah mengamalkan yang tadi, salat sudah rutin di rumah-rumah Allah, maka jadikan hati-hati manusia condong kepadanya. Maka doa ini terkabul Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang tidak ada satu orang daripada kaum muslimin yang tidak
berangkat ke Makkah itu. Condong hati semua ke sana. Ingin umroh, ingin haji, itulah doa di setiap sholat agar bisa terkenal dari Allah untuk bertemu dengan Baitullah. Bisa sholat di sana, bisa tawaf di sana, bisa berdoa di sana. Itu doa para kaum muslimin. Tidak ada kaum muslimin yang tanya ingin berangkat ke Makkah, tidak. Jawabannya tidak. Jarang kita temukan. Rata-rata seluruhnya ingin berangkat ke sana. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan anak-anak keturunan beliau di sana itu dicintai oleh kaum muslimin. Kalau ada orang Arab di mana, di Makkah, di Madinah, datang ke Indonesia, anak selfie galau, ya kan? Selfie galau. Kalau ada guru kita di sana, itu sama kita cintai karena semakin tingginya ilmu mereka. Memang ini doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun, dan beri rezeki mereka daripada buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Sebenarnya doa yang masuk akal, Pak ya. Anak-anak ditinggalkan di sebuah lembah yang sangat gersam, tidak ada kehidupan, tapi doanya agar memberikan buah-buahan. Nah, kalau bapak itu Pak Ayu berdoa, itulah jadi lingkungan geografisnya pun gersam mereka, tapi yang diminta buah-buahan. Kalau minta air masih penting, apa yang masuk akal, ya. Ini minta buah-buahan, bagaimana nak tumbuh buahnya? Air adalah ada, batu kalau sekitar ada. Mana nak nanam buahnya? Tapi doanya terkabul Bapak Ibu. Ketika puluhan tahun, ratusan tahun sekarang kita lihat kalau Makkah itu seluruh buah ada. Maka kata orang yang sudah berangkat ke sana, kalau nak cari jengkol pun katanya ada di situ. Di Makkah, seluruh buah-buahan ada di Makkah. Ya, stroberi, anggur, pepaya, semuanya ada di Makkah. Tapi batangnya tidak ada situ Bapak Ibu, buah itu diimpor. Ya ambil dari Indonesia, ada kirim di situ. Jadi orang di situ menikmati. Ada subur-subur Bapak Ibu. Jarang orang Arab itu yang kurus-kurus kering cak itu, gendut-gendut orang Arab itu, kuncit-kuncit, warna besar. Ya karena subur kan sana makanannya. Kambing itu kalau satu ekor itu 4 orang. Kalau itu satu ekor itu satu kampung, Pak. Nah kalau di Arab itu satu ekor kambing itu kalau dinampak kasih nasi mandi itu 4 orang. Saking berkahnya dalam. Dan dari mana kita tahu? Karena kita memiliki guru-guru dari sana. Ketika datang ke Indonesia, ya kita menyiapkannya itu sesuai dengan kebiasaan mereka di sana. Nah, kita carikan makanan yang mereka bisa mereka makan. Termasuk durian pernah kita tawarkan Bapak Ibu. Durian itu kita tawarkan kepada mas saya ini. Syekh, apakah untuk murid ini hadis sama? Apa kata beliau itu rasanya enak, rasa surga. Tapi kalau baunya itu bau neraka gitu. Aroma itu kan dicintai oleh orang Arab durian itu. Tapi kalau rasanya enak, manis, ya, lezat, aromanya itu yang sangat tidak mereka cintai. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa Nabi Ibrahim yang mungkin tidak masuk akal tapi terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin satu doa itu tidak diijabah oleh Allah, tapi mungkin waktu mengijabahnya itu mungkin tidak tahu kapan. Maka berbanyak berdoa Bapak Ibu ya, bulan Syawal ini berbanyak berdoa, terutama amalan ibadah kita agar langgeng, agar istiqomah. Yang ketika di luar Ramadan, ketika di bulan Ramadan mungkin khatam sehari 1 juz, jangan sampai di luar Ramadan tidak sama sekali. Atau mungkin di Ramadan sedekahnya setiap hari 5.000 jenis. Nah, di luar Ramadan usahakan 500 rupiah setiap hari Bapak Ibu. Nah, biar ada kelanjutan dari pembinaan selama 1 bulan tersebut. Karena kalau kita lihat langsung dari 100% Bapak Ibu langsung turun ke 0. Kenapa? Kita perhatikan masjid. Dulu itu kalau Ramadan itu jam 10 itu masih terdengar suara-suara mengaji. Sekarang habis isya kan maghrib itu ada lagi orang ngaji. Sepi, jemaahnya pun langsung hilang. Pas 30 Ramadan itu pas mau masuk 1 Syawal itu ramai cuma ketika sholat Id. Habis itu hilang jemaah semuanya. Nah ini kita kebiasaan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagi kita Ramadan itu tempat beribadahnya kaum muslimin. Maka disebut dengan Ramadhaniyun.
saja. Di luar Ramadan mereka kembali ke aktivitas semula. Kalau dulu bermaksiat kembali bermaksiat. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu dan contoh para alim ulama kita. 6 bulan pertama mereka ikut istiqomah dengan doa mereka, yaitu agar 1 bulan yang mereka lakukan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan berikutnya diisi dengan doa agar mereka dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya bahwa Nabi Ibrahim mengetahui bahwa kebahagiaan yang sebenar-benarnya itu bukan pada harta benda, bukan pada harta benda dan kekayaan, pangkat jabatan, tidak. Kalau beliau meyakini tersebut, maka anak beliau tidak beliau antar ke sebuah lembah yang sangat gersang. Tapi yang beliau yakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan akan baik, ya. Anak-anak akan menjadi generasi terbaik ketika mereka dititipkan di dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya akan terjaga. Artinya kalau anak-anak kita Bapak Ibu jauh dari masjid, ini sudah satu langkah kehancuran kita. Karena ada anak adalah amanah bagi kita, artinya kita mendekatkan mereka kepada masjid. Jangan kita larang mereka ke masjid. Main kita tegur, tapi ketika mereka ke masjid itu harus kita arahkan terus, kita bidik mereka agar mereka mencintai masjid. Kenapa? Karena dengan mereka berada di masjid, mereka akan jauh daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kalau di masjid siapa puluh orang di masjid, Pak? Siapa puluh orang minum di masjid, kita ada orang. Dengan mendekatkan mereka ke masjid, maka mereka akan menjadi generasi terbaik. Kita buat trik-triknya, langkah-langkahnya agar generasi kita mencintai masjid. Kalau di Turki itu kita lihat para masyayikh ada yang main-main dengan anak-anak di masjid. Bagaimana caranya agar anak-anak mencintai masjidnya? Tidak lari dari masjid. Kalau mereka sudah menganggap masjid tidak nyaman lagi, tidak enak lagi di sana, maka mereka akan mencari tempat-tempat main yang kita tidak bisa mengontrolnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di cukup. Berapa hari lagi? 3 lagi. Ambil yang